Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Iya, Pak, Ya, baik. ya. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang yang ada di dunia. Sebelumnya, ada nggak sih yang kalian ketahui tentang kerjasama antar negara? Coba Dara Ignatia. Kalau menurut saya, kerjasama antar negara itu adalah hubungan antar dua negara atau lebih yang saling menguntungkan, Pak. Ya, betul banget tuh Dara. Jadi, kerjasama kerjasama internasional itu uh, kerjasama ekonomi yang timbul karena perdagangan internasional, karena pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan juga hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, termasuk hubungan antar penduduk dari berbagai negara. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu mengandung perdagangan internasional, ekspor impor. Ekspor impornya itu dapat berupa barang, barang konsumsi, dan bahan baku, maupun jasa, tenaga ahli, dan konsultan. Lalu ada pertukaran sarana dan prasarana atau faktor-faktor produksi. Sarana dan faktor produksi tersebut dapat berupa tenaga kerja, teknologi, mesin, peralatan, software, dan modal. Lalu ada hubungan hutang piutang. Hutang piutang timbul akibat adanya kegiatan perdagangan internasional dan pembayaran atas sarana dan prasarana produksi yang umumnya dilakukan dengan sistem kredit. Lanjut, apa sih tujuan kerjasama antar negara yang dilakukan negara maju dan negara berkembang? Tujuannya yang pertama itu ada membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Jadi, negara-negara yang berkembang dapat maju didorong akibat dari kerjasama dengan negara maju. Dengan begitu negara maju dapat mengurangi angka kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua itu membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Membebaskan bangsa-bangsa tersebut dapat berupa bantuan modal, bantuan teknik, dan transfer pengetahuan manajerial. Selanjutnya ada memajukan perdagangan. Nah, memajukan perdagangan itu dapat membentuk badan kerjasama ekonomi regional maupun multilateral. Lalu selanjutnya ada memajukan pembangunan di negara-negara yang berkembang. Dengan memberi kesempatan kepada negara berkembang untuk mengekspor barang-barang dan jasa yang ada di negaranya. Dengan itu, kemudahan prosedur ekspor impor membantu promosi serta mencarikan mitra usaha dari negara-negara maju. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab adanya kerjasama antar negara. Yang pertama itu ada kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut mendorong adanya kerjasama antar negara. Bisa berupa perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, maupun perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, ada kerjasama antara akibat adanya kesamaan.
Beberapa kesamaan tersebut mendorong adanya kerjasama antar negara. Dapat berupa kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah, kondisi geografis, kesamaan ideologi, kesamaan agama. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan letak geografis. Bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan letak geografis yaitu kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya seperti PBB, IMF, ECOSOC, dan IBRD. Lalu ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama tersebut terdiri dari beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Misalnya MEE, OPEC, dan AFTA. Lalu ada kerjasama ekonomi interregional. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan dan negara-negara di kawasan lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan banyak negara peserta, yaitu ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama di bidang ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral itu terbentuk dari beberapa negara di mana negara-negara tersebut tergabung dalam kerjasama yang saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi atas wilayah tertentu, jadi negara yang berada di luar kawasan pun dapat bergabung dalam badan yang berbentuk kerjasama multilateral ini. Dengan kata lain, bentuk kerjasama ekonomi ini tidak terikat oleh wilayah yang ada. Contohnya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Lalu ada bentuk kerjasama berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan yang sama. Contohnya itu ada Consultative Group on Indonesia atau CGI, kelompok negara yang memberikan bantuan dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Kerjasama ini terdiri dari negara Jepang, Australia, Belgia, Italia, Jerman Barat, Inggris, Kanada, dan Prancis. Lalu ada organisasi selanjutnya, yaitu Organisasi for Economic Cooperation and Development, atau yang disingkat OECD. Kerjasama antar negara ini beranggotakan 21 negara-negara maju yang bekerja sama dan memberikan bantuan untuk pembangunan negara berkembang. Lalu ada kerjasama berdasarkan lapangan usaha yang sama. Contohnya itu Organization of Petroleum Exporting Countries atau yang disingkat OPEC, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Venezuela. Untuk Indonesia sendiri, karena minyak buminya sudah mulai habis, jadi Indonesia sudah keluar dari organisasi OPEC ini. Lalu ada ASEAN dan Pacific Coconut Community atau disingkat APCC, yaitu kerjasama negara penghasil kelapa di Asia dan Pasifik. Sekian dari pemaparan materi
yang telah Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa dicukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.